Subdit Ranmor Direskrimum Polda Metro Jaya mengungkap dugaan penadahan kendaraan bermotor di Jalan Kemandoran 8 nomor 6 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Sebanyak lebih dari 1.400 unit sepeda motor disita guna penyelidikan lebih lanjut. Lantas bagaimana modus penadahan ini? Simak liputan jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juga juru kamera Yanwar Ruslim. Saudara, lebih dari 1.400 kendaraan roda 2 berhasil diamankan oleh Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan kasus tindak pidana penadahan kendaraan. Dan memang kalau dari temuan yang bisa dilihat di belakang di sini, banyak sekali motor-motor yang sudah diamankan. Kemudian ini ada beberapa merek-merek ternama yang kemudian ditemukan bahwa hampir seluruhnya ini merupakan barang-barang yang ditadah lalu nantinya akan diekspor. Nah, ini ada beberapa temuan yang harus kemudian diselidiki lebih lanjut terkait dengan siapa saja dalang dibaliknya, lalu berapa banyak kerugian yang diciptakan, dan akan kita tanyakan langsung kepada Kasubdit Ranmor dari Polda Metro Jaya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas. Mungkin boleh dapat dijelaskan terkait dengan temuan hari ini yang diungkap ke rekan-rekan media pun masyarakat. Ada berapa banyak kendaraan secara detail, lalu juga siapa saja yang terlibat dan apakah sudah ada tersangka, Bapak? Ya, baik, terima kasih, Mas. Jadi terkait dengan pengungkapan kasus diduga penadahan kendaraan bermotor ini, kami mengamankan total kurang lebih 1.494 unit kendaraan. Roda 2 dengan berbagai merek dan berbagai jenis. Kondisi seperti yang terlihat, sebagian sudah dalam kondisi dengan onderdil sudah dibongkar, dan sebagian besar dalam kondisi utuh, sekitar 900 unit masih kondisi utuh. Sedangkan 400 sekian jumlahnya itu sudah kondisi terbongkar. Baik, ini untuk tersangka sendiri, Bapak mungkin boleh dapat jelaskan lebih lanjut perannya seperti apa dan apakah ada penyelidikan lebih lanjut sampai sekarang berapa banyak orang yang terlibat di dalam kasus ini? Untuk sementara kami tetapkan satu orang tersangka selaku Direktur PT Indobike 26 dan sekaligus sebagai penadah kendaraan-kendaraan yang diduga hasil penggelapan ataupun dari pengalihan jaminan fidusia. Untuk yang sudah kami lakukan pemeriksaan, dari karyawan ada sekitar 18 orang dengan 2 admin, dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tersangka-tersangka yang lain dari hasil pengembangan penyidikan kami, karena ada dugaan tindak pidana lain yang turut serta dalam tindak pidana tersebut. Terima kasih banyak Kasubdit Ranmor, AKBP Nur Margantara. Terima kasih banyak, Bapak, selamat beraktivitas kembali. Dan saudara, tadi kita dengarkan bersama, memang yang menjadi perhatian di sini ada sejumlah sorotan, yakni yang pertama adalah bagaimana dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh negara, karena memang sebagaimana yang dicatat oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, ada total kerugian yang telah kemudian dihasilkan dari penadahan ini dari 2022 sampai sekarang itu total sudah terjual 99.000, dan mungkin di sini hanya 1.400 lebih yang sudah berhasil diamankan. Nah, ini berarti kan kerugiannya itu bisa mencapai 177 miliar rupiah untuk pendapatan dari penjualan kendaraan ini. Dan yang kedua yang tentunya tidak dapat dilupakan adalah bagaimana keamanan masyarakat ini, data-data KTP ini perlu kemudian diperhatikan lagi supaya tidak mudah memberikan data-data pribadi, supaya tidak digunakan kemudian untuk mencairkan jaminan fidusia, atau yang kita tahu jaminan fidusia ini berarti jaminan yang kemudian diajukan kepada kreditur untuk mendapatkan untuk menjamin kendaraan dan untuk mendapatkan dana pinjaman sementara. Edwin Chan, Yanwar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.